Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sekarang saya akan memaparkan tentang kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan peserta didik bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dirinya sendiri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia dibedakan menjadi 3, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. 3. Posisi kontrol sebagai teman. 4. Posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas, guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi adalah menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan adanya budaya positif akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan, yaitu berpihak pada peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif akan terwujud jika seorang guru penggerak memiliki 5 nilai guru penggerak dan menjalankan perannya sebagai guru. 5 nilai guru penggerak itu diantaranya: yang pertama, berpusat pada peserta didik, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Sedangkan keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak, yaitu terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman. Refleksi. Refleksi yang pertama, menjawab pertanyaan sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi peserta didik. Sedangkan dalam implementasi di kelas, saya menggunakan motivasi berupa penghargaan kepada peserta didik yang rajin sekolah. Refleksi kedua akan menjawab pertanyaan, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pembuat merasa bersalah dan pemantau, seharusnya sebagai manajer, karena posisi manajer ketika menangani masalah akan menggunakan segitiga restitusi. Refleksi yang keempat akan menjawab pertanyaan, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani peserta didik yang jarang masuk sekolah karena takut dengan mata pelajaran PAI dan peserta didik yang tidak melaksanakan piket. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi dalam menyelesaikannya, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Refleksi kelima, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah agar saya bisa mengimplementasikannya dengan baik di sekolah. Refleksi yang keenam akan menjawab pertanyaan, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik, saya sudah bisa melaksanakan budaya positif di sekolah. Contohnya dengan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Dan yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru. Harus sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Refleksi yang ketujuh akan menjawab pertanyaan, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan peserta didik, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai pemantau.
Perasaan saya selalu diliputi rasa bersalah karena telah membuat peserta didik merasa bersalah dan tersakiti. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dan penyelesaian masalah dengan menggunakan restitusi. Refleksi ke-8 akan menjawab pertanyaan, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan peserta didik Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun sebatas menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah. Contohnya, mengapa kamu melakukan itu? Dan refleksi yang ke-9 akan menjawab pertanyaan, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif yaitu dengan kolaborasi bersama orang tua peserta didik agar budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah, namun juga dilakukan di rumah. Itulah pemaparan tentang budaya positif. Terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.